Puji Tuhan untuk hari yang baru ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Pagi ini kita diajak untuk melihat dua sisi yang luar biasa dari hati Tuhan Yesus. Di satu sisi kita akan melihat keberaniannya yang tak tergoyahkan bagai singa dari Yehuda saat menghadapi ancaman pembunuhan. Namun di sisi lain kita akan mendengar rintihan hatinya yang penuh kasih dan kesedihan bagai induk ayam yang merindukan anak-anaknya saat ia meratapi kota yang menolaknya. Mari kita selami isi hati juru selamat kita yang penuh kuasa sekaligus penuh kasih ini. Dari Injil Lukas ayatnya yang ke-31, pasal 13 ayatnya yang ke-31 sampai 35. LAI memberikan judul Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini, dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Bapak Ibu, Gema kabar baik hari ini diambil dari santapan harian Kamis 4 September 2025 berjudul Tiada yang dapat menghentikanku. Bapak Ibu, orang-orang Farisi datang untuk memperingatkan Yesus terhadap bahaya yang akan menimpanya karena Herodes akan membunuh dia. Apapun motivasi yang dimiliki oleh orang-orang Farisi itu kita tidak tahu. Namun, Yesus menjawab mereka untuk menyampaikan kepada Herodes bahwa ia akan tetap melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan oleh Bapa sampai selesai pada waktunya. Yesus akan melanjutkan perjalanannya menuju Yerusalem untuk menggenapi nubuat Allah melalui para nabi. Yesus menegaskan bahwa ia adalah seorang nabi yang menyampaikan maksud Allah kepada manusia. Tidak semestinya nabi dibunuh di luar kota Yerusalem. Bagi Yesus, kematian bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi menjadi titik balik dalam pelayanannya. Penegasan bahwa ia adalah seorang nabi menunjukkan bahwa ia hadir menyampaikan kehendak Allah bagi mereka. Kemudian Yesus memperingatkan bangsa Yahudi dengan menyebut nama kota yang mewakilinya, yaitu kota Yerusalem. Dengan gaya yang mengingatkan kepada para nabi, Yesus menegaskan bahwa penghakiman untuk Yerusalem tidak dapat dihindari, karena bangsa ini telah membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepada mereka. Bapak Ibu, sama seperti Yesus, tantangan dan rintangan yang menghadang tidaklah menyurutkan nyali untuk tetap menjalankan apa yang Allah kehendaki. Dalam melakukan pelayanan, orang percaya memahami perlunya sikap hati hanya untuk menyenangkan Allah. Orang-orang percaya menghadapi tantangan, rintangan, ancaman, dan penderitaan yang datang silih berganti. Tetapi hal tersebut justru menjadi bahan bakar yang mengobarkan api yang tak kunjung padam untuk memberitakan kasih Tuhan yang besar bagi dunia yang berada di dalam kegelapan. Apapun yang mencoba menghentikan Anda, jangan pernah gentar. Yesus Kristus, Tuhan dan Raja yang kita layani, juga pernah mengalami hal serupa. Jika Sang Guru Agung pernah mengalaminya, kita sebagai murid pasti akan mengikuti jejaknya. Bapak Ibu, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Engkau telah menunjukkan kepada kami keberanian-Mu yang tak
tandingi di hadapan ancaman maut, sekaligus hatimu yang hancur karena kasih-Mu yang ditolak. Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering kali takut. Kami takut akan masa depan, takut akan ancaman dunia, takut akan apa kata orang. Berikanlah kami sebagian dari keberanian-Mu. Ajar kami untuk percaya dan berjalan dalam keyakinan bahwa hidup kami ada di dalam jadwal ilahi-Mu. Dan tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang dapat menggagalkan rencana-Mu bagi kami, Tuhan. Tuhan, saat ini kami mendengar ratapan-Mu atas Yerusalem. Kami pun bercermin betapa sering Engkau rindu mengumpulkan kami di bawah sayap perlindungan-Mu, melalui firman-Mu, melalui nasihat, melalui Roh Kudus-Mu. Tetapi kami sering tidak mau. Kami mengeraskan hati dan memilih jalan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu, kumpulkan kembali kami ya Tuhan. Kami mau berlindung di bawah naungan sayap-Mu. Kami menantikan hari di mana kami menyambut-Mu kembali dengan sukacita sambil berseru, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati.